Halo semua, kembali lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menerapkan teknik glass atau transparan membentuk kaca jendela dengan menggunakan Blender 2.82 Render Engine EP. Biasanya kalau misalnya kita ingin menampilkan sebuah kaca jendela atau glass, kita menggunakan Render Engine Cycles di Blender. Jadi sekarang kita akan coba dengan menggunakan Render Engine EP. Render Engine Cycles itu biasanya agak lebih berat untuk dirender. Kalau misalnya Render Engine EP akan lebih gampang kita merendernya. Oke, contohnya adalah seperti gambar yang sudah saya tampilkan ini. Jadi ini adalah berupa kaca jendela. Ini adalah ruangan kamarnya. Kemudian kursi ini adalah di luar daripada ruangan kamar, tetapi tembus pandang dengan menggunakan teknik glass atau transparan di Blender 2.82. Oke, silakan teman-teman bisa buka Blendernya terlebih dahulu, disesuaikan versinya, kemudian pilih yang general. Saya akan praktekkan dengan menggunakan mesh sederhana seperti cube yang sudah tampil secara otomatis ini. Saya gunakan untuk membuat kaca jendelanya. Jadi saya atur ukurannya terlebih dahulu, SY di keyboard untuk mengecilkan, kemudian SX untuk melebarkan, S dan Z untuk memanjangkan secara vertikal. Kita tampilkan move toolnya, kita geser sedikit, kurang lebih seperti ini. Kemudian karena ini adalah berupa jendela, berarti kita akan buatkan pinggir-pinggirannya terlebih dahulu dengan menggunakan cube yang sudah ada ini aja. Ctrl+C, Ctrl+P saja, tekan SX, dikecilkan, kemudian tekan SY, dibesarkan sedikit, tekan S dan Z. Kita geser ke pinggir-pinggir seperti ini, kemudian Ctrl+C, Ctrl+P kembali, kemudian kita Ctrl+C, Ctrl+P kembali untuk membuat yang di bagian atasnya. Kita tekan rotate saja dia, jadi RY90, kita bisa geser bawa ke atas, kemudian tekan SX. Nah, contohnya seperti ini, disesuaikan untuk panjangnya, kemudian kita bisa atur posisinya, tekan Ctrl+C, Ctrl+P untuk di bawahnya. Nah, sehingga menghasilkan seperti ini. Jadi kita anggap ini adalah sebuah jendela atau cermin. Kemudian kita bisa tambahkan di bagian depan dan bagian belakang. Tekan Shift A, Mesh Cube, geser tanda panahnya, kemudian naikin sedikit. Kemudian Shift A, Mesh UP Sphere, kita geser bawa ke belakang. Oke, kira-kira seperti ini. Ada bagian depan dan ada bagian belakang untuk objeknya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan nanti. Kemudian teman-teman persiapkan juga gambar atau foto berupa JPEG atau berupa bitmap sebagai environment backgroundnya. Jadi silakan disesuaikan aja, bebas untuk JPEG atau bitmapnya. Sekarang kita seleksi bagian yang akan dibuat untuk menjadi kaca. Diseleksi atau diklik, kemudian cari shading di sini. Nah, maka akan muncul bagian shader seperti ini. Silakan teman-teman sesuaikan untuk bagian warnanya, mungkin ditambahkan menjadi lebih putih. Kemudian kita atur bagian shadernya ini, digeser terlebih dahulu. Kemudian tekan Shift A, cari di bagian search di sini, ketikkan mix shader. Jadi diklik bagian sini, kemudian tekan Shift A kembali, cari glass, ketikkan glass, kemudian taruh di bagian bawah, digeser sedikit. BSDF di bagian glass ini dibawa ke shader di mix shader. Kemudian IOR-nya silakan teman-teman sesuaikan saja IOR-nya ini. Saya pakai 0,850. Kemudian material outputnya digeser juga sedikit, kita tambahkan Shift A, ketikkan mix shader kembali, jadi ditaruh di sini. Kemudian tekan Shift A, cari transparan, jadi ketikkan transparan, kemudian taruh di bagian bawah, dihubungkan BSDF-nya juga ke mix shader, sehingga menampilkan seperti ini dia. Kemudian untuk bagian fog di mix shader yang pertama, teman-teman bisa geser menjadi satu di sana. Kemudian yang di mix shader berikutnya disesuaikan saja. Kemudian kita cari layout, tekan Z, cari render.
kita coba munculkan terlebih dahulu environment backgroundnya. Kita cari di bagian World, di sini World Properties. Teman-teman bisa cari color, klik lingkaran di sebelah kanannya itu, kemudian cari environment texture. Nah, kita akan ditampilkan folder untuk open image. Silakan teman-teman open image. Nah, ini environment background berupa JPEG. Saya klik 2 kali. Nah, sehingga seperti ini, tetapi belum tampil juga. Kita bisa seleksi bagian kacanya, kita cari ke render properties. Nah, di sana ada ambient occlusion, silakan teman-teman bisa centang, kemudian bloom-nya juga dicentang, kemudian screen space reflection-nya juga dicentang. Berikutnya, kita akan coba ke bagian material di sini ya. Di bagian material properties, diklik, kemudian turun ke bawah. Di sana ada blend mode. Diganti menjadi alpha hash, kemudian shadow modenya itu diganti menjadi alpha juga ya, alpha hash juga. Jadi silakan teman-teman bisa sesuaikan, maka dia akan terlihat transparan seperti ini. Kemudian di bawahnya ada refraction depth, kita bisa ganti menjadi 0,1 saja. Silakan teman-teman bisa dicentang di bagian-bagian yang di bawah ini, disesuaikan, diatur saja. Kemudian kita akan coba ubah warnanya yang UV Sphere itu. Kita klik yang UV Sphere, kemudian cari material, cari new, kemudian use node. Nah, kita bisa ganti di sini, kita coba ganti, disesuaikan. Oke, akhirnya seperti itu. Nah, dia tembus pandang. Kemudian untuk bagian cube-nya juga kita coba klik material, use node, kemudian kita ganti. Nah, dia akan terlihat lebih transparan seperti itu, tetapi kita masih menggunakan render engine Eevee. Jadi yang pertama, teman-teman bisa atur di bagian shading terlebih dahulu ya. Jadi shadingnya itu silakan disesuaikan di bagian make shader, di glass, kemudian di transparent. Kemudian untuk angka-angkanya silakan teman sesuaikan juga, teman-teman sesuaikan juga. Jadi di layout dia seperti ini, tetapi kita masih menggunakan render engine Eevee. Nah, untuk bagian bawahnya Shift A Mesh Cube, teman-teman bisa buatkan misalnya berupa lantai seperti ini, berupa lantai, kemudian dengan warna material yang berbeda juga, silakan teman-teman sesuaikan S dan Y misalnya. Nah, dia akan tetap terlihat transparan seperti ini kacanya. Jadi silakan teman-teman untuk menyesuaikan saja. Nah, di bagian shading ini teman-teman bisa atur juga, di bagian shading kita coba atur dia. Nah, ini di bagian make shader kita bisa atur. Nah, ini akan lebih terang kelihatannya. Jadi shadingnya di bagian make shader teman-teman bisa atur menjadi 1000 atau misalnya 0900. Kita ke layout, nah dia akan lebih terang seperti ini. Jadi silakan teman-teman sesuaikan. Oke, kurang lebih seperti ini untuk menampilkan efek glass atau efek kaca dengan menggunakan render engine Eevee di Blender 2.82 untuk menampilkan gambar yang berada di balik objek kaca itu sendiri. Jadi silakan teman-teman bisa praktekkan. Semoga sukses, semoga bisa mempraktekkan. Terima kasih.